qala Mansur bin Umar li syabin ya'adhuhu ya syab la yaghrurka. Jadi ini nasihat untuk orang yang masih muda gitu ya. Mansur ini menasehati pemuda ya, memberikan motivasi kepada pemuda. Apa isinya? Hai pemuda, janganlah kamu tertipu daya dengan kepemudaan kamu gitu. Ya. Rasa muda kamu itu jangan sampai tertipu gitu. Fakam min syab, lebih banyak gitu. Kamin itu adalah banyak gitu. Lebih banyak orang pemuda yang mengakhirkan taubatnya ya, kemudian memanjangkan angan-angannya, harapannya. Karena apa? Karena dia mengaku masa muda berarti masa yang masih panjang ininya ya, sehingga perlakuannya itu adalah mengakhirkan taubat, memperpanjang angan-angan, dia lupa akan kematian ya. Dari 3 faktor ini sehingga dia berkata kepada dirinya, nantilah saya akan melakukan taubat besok atau besok lagi, itu ya, atau ghadan au ba'da ghad itu. Nantilah saya taubatnya nantilah besok, atau taubatnya nantilah besok lagi. Kalau saya gini, mulai sekarang itu saya tuh masang tasbih cetok-cetok di sini nih. Ya. Ini untuk apa? Untuk memfokuskan. Adapun penilaian orang itu saya karpe. Terserah mau dibilang soal zikir, mau dibilang saya sudah gak peduli seperti itu. Yang penting ketika pikiran saya sudah rancu, ngerti nggak? Saya akan fokuskan kepada tasbih yang ada di di sini ya, di lengan, di telunjuk saya gitu. Apalah terserah. Umpamanya diprioritaskan batas sholawatnya nggak usah Allahumma ya, Shallallahu ala Muhammad saja 1000, selesai istighfar sudah. Tapi istighfar itu saja walaupun hanya sekedar di mulut, sebagaimana kita mengatakan kita ku ikhlas, itu saya yakin orang yang mengatakan kita lu ikhlas itu dia itu sedang, ngerti nggak? Bukan berarti wah ira beli ikhlas, ngerti nggak? Ya. Tapi itu tuh sedang meyakinkan dirinya, ngerti nggak? Kayak kita ke anak saja, ya Allah, siraku mau ke iraku, masya Allah, sabar ya Allah, tapi sambil ngelus dada gitu, ngerti nggak? Itu saya yakin bukan orang yang tidak sabar, tapi dia itu sedang meyakinkan dirinya kalau dia itu adalah sabar. Itu. Kalau ya itu saya fokuskan ke ini. Kalau nyupir gitu ya, kalau nyupir atau apa itu kan pikiran nggak bisa diinikan. Pikiran ini adalah hal yang ribut gitu, ngerti nggak? Nah untuk memfokuskan pikiran saya ini kan. Untuk memfokuskan doa saya selalu menggunakan musik. Kan aneh ya, kalau kamu pengennya yang sepi, kan ada orang yang macam-macam ya. Kalau saya enggak, harus musik. Musiknya harus yang menyentuh di hati saya. Dan itu akan menangis saya. Dengan doa, orang jalannya khusyuk, orang itu macam-macam, berbeda-beda. Ada yang di kuburan, kedengarannya suaranya jangkrik saja, ya. Ada yang nanti malam hari atau apa. Nah kalau saya itu ini, makanya gini, di mana ritual kamu? Ritual saya itu adalah di mall. Saya nggak ada ritual untuk kemana-mana. Ini adalah ritual saya. Dalam arti apa? Kita tidak mengatakan kita tidak boleh menghujat orang di mana orang itu sedang berusaha. Ngerti nggak? Kayak tadi, kamu bawa tasbih di sini. Dengan seenaknya kamu menilai,
ahli zikir, begitu ya. Ini kan seenaknya kita ini. Padahal orang ini sedang punya alasan dia kenapa tasbihnya ada di sini. Ya enggak? Kalau apa namanya tuh, ada tuh salah satu ini sampai sekarang itu orangnya masya Allah kan lumpuh. Sampai sekarang ada perempuan itu, anaknya jadi semua. Kamu kalau saya sebutkan orangnya pasti kamu tahu. Jadi semua. Itu kalau saya sowan ke sana, dia kan lumpuh, sudah nggak bisa duduk begitu, tidur. Tasbihnya panjang sekali. Ya, wiridan saja itu. Bayangin, kata saya, ya Allah, dalam ketidakberdayaannya saja, tasbih itu nggak dilepas gitu. Kalau kita kan punya tasbih yang gede-gede itu ya, ditempelin di di dinding gitu ya. Itu tasbihnya kecil-kecil tapi panjang keleleran sampai ke sampai ke lantai-lantai itu. Kalau saya kesowan itu ya daerah masih deket lah dari sini sampai dari sini Palimanan kelebihan lah, Palimanan juga kelebihan. Rumahnya di situ. Dia anaknya jadi semua. Itu kayak ya Allah, mungkin dari orang Riyadhah itu macam-macam. Ya enggak? Makanya kamu pengen memfokuskan diri kamu, carilah hal-hal yang lebih untuk ini. Jangan sekali-kali kamu mau melakukan segala sesuatu tapi takut dikomentarin orang lain. Sudah, abaikan saja itu. Ya. Akibat dari yang tadi, sehingga dia mengatakan, saya akan melakukan taubatnya nanti besok atau besok lagi. Kemudian faja'ahu, datanglah malakul mauti, malaikat mati, wa ghafil, sementara dia dalam keadaan lalai. Ingat loh, lupa, nisyan, ya enggak? Nisyan dengan ghafil, nasiyan, ghafilan, begitu ya. Orang yang lupa, nasiyan, dengan orang yang ghafil itu sudah beda. Kalau nasiyan itu nanti di dalam ibadahnya boleh dikodok gitu. Ngerti nggak? Kayak sholat subuh. Kok saya, ya Allah. Kadang kita kan lupa ini. Kadang saya gitu, oh udah jam segini. Oh saya lupa. Ini aduh gitu. Ini namanya nasiyan. Nasiyan itu tidak ada perasaan meremehkan. Gitu. Ya. Tapi kalau ghafil itu disertai dengan meremehkan. Lah ini makanya malaikat maut itu datang, dia dalam keadaan ghafilnya aneh tahu bah, nanti besok saja. Itu kan meringankan, meremehkan. Nanti saya besok saja. Toh saya masih umurnya 12 tahun, 17 tahun, masih masih panjang begitu. Kita tidak tahu. Sementara malaikat maut datang, fasoro fi jawfil qabri la yanfa'uhu malun wala abdun wala waladun wala abun wala ummun. Coba masuk di dalam keadaan masuk di dalam kubur, sama sekali tidak ada kemanfaatan baginya. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan baginya. Baik itu harta disogok malaikatnya beli bisa. Ika bapak kita lagi masih dari menjabat. Bukan sampean tepai jabatan yang nggak bisa. Ya, itu anak saya. Dia anak saya itu di tempat yang bagus ini tempatnya. Barangkali kamunya pengen bagaimana? Ya nggak bisa. Karena kelalaian kita untuk melakukan taubat. Kama qala Allah Ta'ala yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Makanya ini ada keterangan seperti ini. Ketika kita sedang mengantri menunggu panggilan, berarti yaumul hisab ya. Yaumul hisab kemudian dipanggil sesuai dengan abjad nama. Ain berarti alif, ba, ta begitu. Sampai sudah gitu baru diketahui kalau tangan kanan berarti dia baik, gitu kan.
Kalau tangan kiri dia baik. Lah ketika dipanggil menuju, gitu kan? Kayak kamu lah rapot menuju wali kelas, itu kan ada kerentek di dalam hati. Ngerti nggak? Kerentek di dalam hatinya. Saya akan mempertanggungjawabkan kehidupan saya itu adalah dengan puasa saya. Ada lagi, saya akan mempertanggungjawabkan kehidupan saya dengan sholat saya. Itu nanti diperhitungkan. Apakah benar sholat kamu? Apakah itu kalau dikerenteknya di dalam hati, berbeda dengan wis karpe Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang dikatakan dengan biqalbin salim. Ora duwe andalan ibadah apapun yang buat untuk pertanggung jawaban. Gitu. Ya. Nah di sini ada doa, ya Allah berikanlah rizki kepada kami, rizki taubat sebelum mati. Wa nabbihna indal ghaflah, ya Allah selalu diingatkan ketika kami dalam keadaan lalai. Ada angin besar sekali, baru kita ingatkan, ya Allah Gusti, iya baru angin iki makhluk Gusti Allah, baru angin sudah kita tidak berdaya seperti ini. Nah ini namanya diingatkan, wa nabbihna gitu, diingatkan. Wanfa'na bi syafa'ati nabiyyina khairul mursalin, dan manfaatkanlah kami dengan syafaat nabi kita sebaik-baiknya rusul, dan manfaatkanlah kami dengan sifatnya orang mukmin, di mana orang mukmin itu melakukan taubat pada hari itu, pada jam itu, gitu. Paham tidak? Ya, walaupun tidak melakukan dosa, pokoknya dia melakukan taubat pada hari itu, jam itu, kemudian disertai dengan penyesalan untuk melakukan dosa itu lagi, gitu. Tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Wa yarda bil quti minad dunya, dan ya Allah Gusti berilah kekayaan hati kami dengan perasaan ridho. Dengan apa? Bil quti, dengan makanan pokok kami di dunia. Awas kamu, sekali lagi kamu jangan mengejar ridhoe Gusti Allah dulu, tapi kejarlah ridhonya kamu dulu terhadap sesuatu yang sudah terjadi, ya, sesuatu yang terjadi pada diri kita yang keterkaitannya adalah menyedihkan dan mengecewakan. Ngerti nggak? Biasanya kita sering menyalahkan teman, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan. Nah ini namanya belum ridho. Jadi kalau ada orang yang berpuisi, ya Allah berilah saya ridho, jangan. Itu bukan kita mengejar ridhonya Allah, itu sudah terlampau jauh sekali. Sudah ana wong nyubit ning kita, ya Allah Gusti nggih kula ridho, dicubit ning wong kin nih beli pengen bales gitu. Diecek, ya Allah Gusti kita ridho, diecekaken ridho, baru kamu mau mengejar ridho Gusti Allah. Jangan sekali-kali kamu melakukan seperti itu tapi lalai kepada ridho atas qadar kita, gitu. Wala yastaghil bid-dunya bal yastaghil bi amalil akhirah. Ya Allah, janganlah saya diberikan kesibukan di dunia, tetapi kesibukan dengan amal-amal akhirat. Kemudian Gusti jadikanlah saya beribadah kepada Allah dengan ibadah yang ikhlas, itu ya. Hikayatun kana rajulun bakhilun wallahu a'lam bishawab.